Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. As'alullah أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله التوفيق والعون من الله تعالى في هذا الصباح المبارك. نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطق بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Al-Ummahat wal Akhwat. Sebagaimana di pertemuan yang lalu, terakhir, kita belum melanjutkan pembahasan di kitab Durusul Lughah di bab 7, jilid 4. Namun kemarin kita sepakat untuk murajaah terlebih dahulu terkait dengan hukum-hukum i'rab. Dan sebelum kita betul-betul masuk ke hukum-hukum i'rab, kemarin kita membahas tentang tamhid atau muqaddimah terlebih dahulu sebelum masuk hukum i'rab. Kemarin kita mulai dengan membahas pembagian kata. Dan kita harus paham terlebih dahulu terkait dengan pembagian atau macam-macam kata sebelum masuk ke i'rab. Karena hal yang paling pertama dilakukan dalam i'rab adalah mengidentifikasi jenis kata. Maka kita harus paham ini dulu. Kemarin kita bahas bahwasanya kata di dalam bahasa Arab, dan ini sebenarnya juga sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, bahwasanya kata di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ada ism, ada fi'lun, ada harf. Dan kemarin sudah kita bahas pengertian masing-masing, sedangkan di kebanyakan kitab-kitab nahwu itu tidak dibahas definisinya, maksudnya masing-masing, tapi langsung disebutkan ciri-cirinya, karena itu lebih simpel. Mungkin kalau dari segi ya, di antara ciri-cirinya kemarin juga sudah kita sebutkan seperti ism, ciri-cirinya bisa diakhiri tanwin, diawali al, diawali harfun nida, dan juga harful jar. Di sana ada contoh-contohnya seperti lafzul jalalah, masjidun, sujudun, dhamir, kaful khitab, kemudian Muhammadun sajidun uffin. Sedangkan fi'lun di dalam bahasa Arab itu terbagi berdasarkan waktunya menjadi 3. Ada madhin, kemudian ada mudhari, dan ada amr. Ciri-ciri fi'lun madhin yaitu paling simpelnya adalah kullu kalimatin taqbalu ta'a ta'nits as-sakinah. Setiap fi'lun yang bisa diakhiri ta' ta'nits as-sakinah. Bisa diakhiri ta' ta'nits as-sakinah. Seperti sajadah bisa ditambah tak ta'nis as-sakinah jadi sajadah. Adapun fi'lun mudhari' kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang, yaitu adalah fi'lun yang bisa diawali lam. Yang bisa diawali lam hanya mudhari' saja. Seperti contoh misalkan asjudu, nasjudu, yasjudu, tasjudu, kalau diawali lam bisa semuanya. Lam asjud, lam nasjud, lam yasjud, lam tasjud. Kemudian yang terakhir ada fi'lul amr. Fi'lul amr ini kata perintah. Ciri-cirinya fi'il amr itu bisa ditambahkan ya mukhatabah dan menunjukkan makna talab, menunjukkan makna permintaan. Fi'il amr itu selalu menunjukkan makna permintaan, dan di antara ciri yang lain bisa ditambahkan ya mukhatabah di akhir. Yang dua-duanya bersamaan bisa diterapkan pada fi'il amr. Contohnya, misalkan usjud bisa kita tambahkan ya mukhatabah jadi usjud. Insya Allah ini tidak bingung sekalian, ini pembahasan yang tidak asing. Ini pertama dasar sekali, yaitu macam-macam kata di dalam bahasa Arab. Dan masih tersisa harf itu simpelnya ciri-cirinya kullu kalimatin la taqbalu syai'an mimma sabaq, setiap kata yang tidak
bisa diterapkan ciri-ciri ism maupun fi'lun tadi. Nah, jadi semua ciri-ciri ism dan ciri-ciri fi'lun tidak ada pada harf. Nah, contohnya ada hal, kemudian hal itu harfu istifham. Ada istifham yang lain yang merupakan harf yaitu a. Kemudian ada lam, kemudian min. Lam itu harfu jazmin, min itu harful jar. Kemudian lamul amr itu juga harfu jazmin. Afaqanallah jami. Ini harf. Kalau secara definisi kemarin kita sebutkan harf itu adalah kata bantu. Ini terkait dengan macam-macam kata. Oh, nah, baik. Berikutnya di sana kemarin kita sebutkan pembahasan ism berdasarkan nakirah ma'rifahnya. Nah, ism. Tadi kalau yang pertama tadi adalah pembagian kata. Semua kata di dalam bahasa Arab dikelompokkan menjadi tiga. Ada ism, fi'lun, dan harf. Sedangkan ism sendiri, yaitu kelompok kata yang pertama, itu ada pembagiannya lagi. Sebenarnya pembagiannya berdasarkan banyak hal. Tapi yang kita bahas di sini yang paling penting dalam masalah i'rab adalah terkait dengan nakirah dan ma'rifahnya. Nah, ism itu ada yang ism nakirah dan ada ism yang ma'rifah. Ism nakirah itu yang bagaimana? Kullu ismin yaqbalu al. Setiap ism yang bisa ditambahkan al. Seperti ilahun. Jadi al-ilah, masjidun, al-masjid, sujudun, as-sujud, rajul, ar-rajul, sajid, as-sajid, as-sajjadah. Naam, sajjadah jadi as-sajjadah. Sedangkan ma'rifah sebaliknya, ma'rifah itu adalah kullu ismin la yaqbalu al. Setiap ism yang tidak bisa ditambahkan al. Dan ism ma'rifah itu banyak, ada 6 yang sering disebutkan. Namun yang dihukumi juga ada satu tambahan yang lain. Dihukumi seperti ma'rifah. Jadi 7 total. 6 kemarin sudah kita sebutkan, ada ism alam, kemudian ism yang diawali al, ism dhamir, ism isyarah, ism mausul, dan al-mudhaf ila al-ma'rifah. Setiap kata yang mudhaf pada ma'rifah. Dan satu lagi yang ketujuh adalah nakirah maksudah dalam pembahasan al-munada. Maka dihukumi seperti ma'rifah. Wafaqanallah jami'an. Dan kemarin juga kita sempat membahas terkait dengan aqsamul kalimah min haitsul i'rab wal bina. Pembagian kata, kembali ke pembagian kata lagi. Nah, yang kedua tadi pembagian ism berdasarkan nakirah ma'rifah. Sekarang kita membahas pembagian kata lagi, tapi bukan berdasarkan jenisnya. Kalau jenisnya tadi sudah ada ism, fi'lun, dan harf. Sekarang pembagian kata berdasarkan al-i'rab wal bina. Naam, semua kata di dalam bahasa Arab itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ada dua. Ada mu'rab dan mabni. Ini secara umum. Ada mu'rab dan ada yang mabni. Mu'rab itu yang bagaimana? Kullu kalimatin yataghayyaru akhiruha litaghayyuri i'rabiha. Setiap kata yang akhirannya bisa berubah jika ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Nah, itu perlu digarisbawahi jika ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Jadi perubahannya itu karena faktor i'rab menghasilkan. Mu'rab itu setiap kata yang akhirannya bisa berubah jika ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Karena mabni itu sebaliknya, mabni itu adalah kullu kalimah la tataghayyar atau la yataghayyaru akhiruha litaghayyuri i'rabiha. Setiap kata yang akhirannya tidak bisa berubah karena faktor i'rab. Jadi meskipun ada faktor i'rab yang mempengaruhi kata yang mabni, maka tidak bisa berubah akhirannya. Tapi mabni itu apakah berarti betul-betul tidak bisa berubah sama sekali? Mabni, kata yang mabni itu bisa berubah kalau karena faktor yang lain. Karena faktor yang lain, selain karena faktor i'rab. Misalkan karena penyelarasan bunyi. Karena penyelarasan bunyi itu seperti iltiqa'us sakinain, pertemuan dua sukun, atau karena tawalil amsal, karena ada huruf-huruf yang sama yang berturut-turut. Maka itu bisa mempengaruhi
atau bisa merubah bentuk akhiran suatu isim atau suatu kata mabni, baik isim fi'lun, itu bisa berubah akhirannya. Kalau karena penyelarasan bunyi. Tapi yang kita bahas dalam konteks al-mu'rab dan mabni di sini adalah yang disebabkan faktor i'rab. Faktor i'rab. Jadi kalau mu'rab, jika ada faktor i'rab bisa berubah akhirannya. Sedangkan mabni, meskipun ada faktor i'rab tidak berubah akhirannya. Jadi kondisinya hanya satu saja, tidak berubah-berubah. Ya, ada faktor i'rab. Begitu Ibu ya. Kemudian berikutnya kata tadi kan sudah dibahas terbagi menjadi dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Lalu yang mabni itu apa saja dan yang mu'rab itu apa saja? Ya. Kata yang kelompok kata yang semuanya mabni itu ada tiga. Ada al-huruf, al-af'al al-madiyah dan af'alul amr. Tiga kelompok kata ini semuanya mabni, tidak ada pengecualian sama sekali. Semua huruf itu mabni, semua fi'lun madhi itu mabni, semua fi'l amr itu mabni. Sedangkan ada kelompok kata yang kedua yang mayoritasnya mu'rab namun ada sebagiannya yang mabni. Seperti apa? Al-asma. Ism itu mayoritas, kebanyakannya mu'rab tapi ada sebagiannya mabni. Fi'lun mudhari juga demikian. Fi'lun mudhari itu juga mayoritas atau kebanyakannya mu'rab namun ada sebagian yang mabni. Gitu Ibu ya. Ini pembagian kata berdasarkan mu'rab dan mabni. Kita harus pahami pemetaan ini, pembagian ini, mahasiswa sekalian. Jadi al-mabniyat, ini kata yang kelompok kata yang semuanya mabni, itu apa saja, dan yang mayoritasnya mu'rab, namun ada yang mabni, itu apa saja. Karena nanti akan berkaitan dengan cara mengi'rabnya. Al-mabniyat, kalau tiga kelompok kata yang semuanya mabni ini, cara mengi'rabnya berbeda dengan kelompok kata yang kedua, yang mayoritasnya mu'rab, namun sebagiannya ada yang mabni. Jadi mabni pada al-mabniyat dan mabni pada al-asma dan fi'lun mudhari itu cara mengi'rabnya berbeda. Cara mengi'rabnya berbeda. Meskipun sama-sama mabni, al-mabniyat yang tiga ini, al-huruf, al-af'al al-madiyah, dan af'alul amr, kemarin kita bahas bahwasanya semuanya ini selalu mabniyun la mahallalahu min al-i'rab. Selalu kita katakan la mahallalahu min al-i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Sedangkan mabni pada ism dan fi'lun mudhari nanti cara mengi'rabnya berbeda, yaitu dengan i'rab mahalli. Kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, fi mahalli jazmin, seperti itu. Ya, jadi kita harus pahami pembagian ini. Mengelompokkan ada al-mabniyat, tiga kelompok kata yang semuanya mabni dan yang mayoritasnya mu'rab, namun ada yang mabni di dalam, yaitu asma dan fi'lun. Begitu Ibu ya. Sedangkan kita bahas kemarin kita sampai huruf dan fi'il madhi ya, fi'il amr misalnya. Baik, kita merajaah dulu yang huruf. Bagaimana i'rabnya huruf dan ma alamatu bina'ihi? Kan tadi kita sampaikan bahwasanya tiga ini selalu mabni. Nah, berarti kalau kita i'rab berarti selalu semua huruf itu selalu mabni. Pertanyaannya, apa tanda binanya? Kalau huruf itu alamatu bina'ihi adalah sesuai dengan harokat akhirnya. Mabniun ala harokati awakhiriha. Mabni dan tanda binanya adalah sesuai dengan harokat terakhir. Berarti bisa mabniun ala sukun, bisa mabniun ala al-fathi, bisa mabniun ala kasfi, dan bisa mabniun ala dhamm. Mabniun ala sukun seperti min, harful jar min. Mabniun ala al-fathi seperti saufa. Mabniun ala al-kasri seperti li. Mabniun ala dhamm seperti mundu. Jadi semua harokat ada di sana. Kalau harf, tinggal dilihat, kita perhatikan harokat terakhirnya, tanda akhirnya apa. Adapun fi'lun madin kalau menurut jumhur sekarang juga mabniun ala harokati awakhiriha. Mabni dan tanda binanya seperti harokat akhirannya.
Nah, tinggal kita perhatikan harokat terakhirnya apa, huruf terakhirnya tandanya apa. Maka di sana ada tiga kemungkinan. Bisa mabniun alal fathi seperti dhahaba, baknya fathah. Bisa mabniun alal dhammi seperti dhahabu, dhahabu. Demikian. Bisa juga mabniun ala sukun kalau bersambung dengan dhamir mutaharrik, dhamir yang berharokat seperti dhahabta. Nah, sebenarnya banyak seperti dimulai dari dhamir hunna, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabtu, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Itu semuanya mabniun ala sukun. Jadi kalau kita i'rab selalu kita katakan mabni, kemudian kita sebutkan tanda binanya, dan terakhir kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Gitu ya, Bu ya. Kita contohkan satu-satu, misalkan dari harf, misalkan min. Min kita sebutkan dalam i'rabnya harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Sudah simpel seperti itu. Sedangkan dhahaba sebagai fi'lun madin, kita contohkan i'rabnya. Dhahaba ini adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Sudah selesai seperti itu saja. Begitu Ibu ya. Hal min soal qabla an nastamir. Ada pertanyaan Umar sebelum kita lanjutkan? Fi'il amr. Kemarin kita belum membahas fi'il amr. Hal min soal, ada pertanyaan? Lama Ustaz. لما يوجد طيب كان لا يوجد فنستمر إلى فعل الأمر. Bagaimana dengan binanya fi'il amr, bina'u af'alil amr? Ma alamatu bina'iha? Apa tanda bina pada fi'il amr? Kalau yang Arabnya pasti mabni, sudah kita pahami, termasuk al-mabniyat, al-thalath, fi'il amr. Tapi pertanyaannya ma alamatu bina'iha? Apa tanda bina'nya? Mabniuna ala madza? Maka di sana ada kaidah yang masyhur, fi'il amr itu kalau di kitab-kitab nahwu sering disebutkan mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Agak muter-muter mungkin bahasanya. Mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Mabni dan tanda binanya adalah seperti saat fi'lun mudhari'nya majzum. Atau dituliskan di sini mabniun ala mithli halati mudhari'ihi fil jazm. Mabni dan tanda binanya adalah seperti kondisi fi'lun mudhari'nya saat majzum. Dari fi'lun mudhari'nya saat majzum tandanya apa? Maka tanda jazm itu menjadi tanda bina pada fi'il amr. Maka di sana ada 4 kemungkinan tanda bina pada fi'il amr, sekalian. Karena tanda jazm pada fi'il mudhari' itu juga ada 4 kemungkinan. Tanda jazm pada fi'il mudhari' ada 4. Maka tanda bina pada fi'il amr juga ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah mabniun ala hadfin nun. Mabni dan tanda binanya adalah dengan dihapus huruf nunnya di akhirnya. Nah, kemungkinan yang kedua mabniun ala hadfi harfil illah. Mabni dan tanda binanya adalah dengan dihapus huruf illahnya. Dan kemungkinan yang ketiga adalah mabniun alal fathi. Mabni dan tanda binanya adalah fathah. Mabniun alal fathi. Sedangkan kemungkinan yang keempat adalah mabniun ala sukun. Mabni dan tanda binanya adalah sukun. Ahlan wa sahlan Bu Ana. Allah yahfadz. Assalamualaikum. Nah, Gimana? Yang telepon tadi siapa Om? Zainab atau siapa Om? Ya, Zainab Ustaz. Sehat Om? Iya, lagi batuk pilek tadi. Oh, atau telepon karena sakit Om? Enggak, emang jadwalnya sepekan sekali jadwal telepon Ustaz. Kebetulan lagi jatahnya.
Nah, jazakallah khairan. Jadi memang sedang musim sakit nampaknya di mana-mana batuk pilek. Nasallallahu Ya, alaihi wasallam. hujan-hujan. Ya, iya Ustaz. Semoga Allah selalu melindungi kita. Amin. Ah, ini pas ini Bu Anita pas masuk pas lanjutan pembahasan tadi baru murojaah. Baik. Ini lanjutan pembahasan. Kemarin kita masih membahas harf, kemudian fi'lun madin. Sekarang kita membahas fi'lul amr. Tiga itu kan semuanya mabniyat. Harf, fi'lun madin, fi'l amr. Tiga-tiganya termasuk al-mabniyat. Semua harf, semua fi'lun madin, semua fi'l amr itu mabni. Yang kita bahas tanda binanya apa? Harf sudah. Tanda binanya adalah sesuai harokat terakhirnya. Demikian juga fi'il madin. Tanda binanya sesuai dengan harokat terakhirnya. Fi'il amr itu tanda binanya seperti tanda jazm pada fi'il mudhari'nya. Jadi kalau fi'il mudhari'nya majzum, tanda jazmnya apa? Maka itu tanda bina pada fi'il amr. Maka di sana ada 4 kemungkinan yang kita sebutkan barusan. Kemungkinan yang pertama mabniun ala hadfin nun. Kapan fi'lul amr itu mabniun ala hadfin nun? Yaitu idza kana mudhari'uhu minal af'alil khamsah. Jika fi'lun mudhari'nya termasuk al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah itu yang bagaimana umat sekalian masih ingat? Al-af'alul khamsah itu yang bagaimana? Yang bersambung dengan apa sih? Amul jamaah Wow. sama ya, Naam. Awal bukan. jamaah. Apalagi Nunun niswah bukan Ustaz. Nunun niswah Bukan unun niswah. bukan ya? Apa sih? Yang Setiap fi'lun mudhari yang akhirannya bersambung dengan 3 dhamir, yaitu aliful isnain, wawul jamaah, dan yaul mukhatabah. Maka di sana ada 5 bentuk. Ada 5 bentuk. Misalnya, yadhhabani, tadhhabani. Ya kan, namanya? Itu bersambung dengan aliful isnain. Kemudian yang bersambung dengan wawul jamaah. Yadhhabuna, tadhhabuna. Contoh. Kemudian yang bersambung dengan yaul mukhatabah, anti, tadhhabina. Nah, maka ada 5 bentuk. Makanya disebut dengan al-af'al al-khamsah. Setiap fi'lun mudhari yang bersambung dengan aliful isnain, wawul jamaah, dan yaul mukhatabah. Maka kalau fi'lul amr itu diambil dari fi'lun mudhari yang merupakan al-af'alul khamsah, maka tanda binanya adalah hadfun nun. Ada 3 di sana. Contohnya di sana, usjudu, aslinya tasjuduna. Tasjuduna. Kalau majzum kan dihapus nunnya, ya kan Ibu ya? Maka saat menjadi fi'il amr juga demikian, jadi usjudu. Demikian juga aliful isnaid, usjuda, aslinya tasjudani. Saat majzum dihapus nunnya, maka saat menjadi fi'il amr maka juga dihapus huruf nunnya jadi usjuda. Usjudi juga demikian, aslinya anti tasjudina. Saat majzum dihapus nunnya, maka saat menjadi fi'il amr juga dihapus nunnya. Untuk fi'lun yang aslinya af'alul khamsah seperti ini, maka kalau menjadi fi'il amr tanda binanya adalah hadfun nun. Kalau kita i'rab misalnya, saya sebutkan sekilas contoh saja karena nanti pembahasan i'rab masih nanti sebenarnya. Jadi saya contohkan misalkan usjudu, kita i'rabnya fi'lul amr mabniun ala hadfin nun la mahalla lahu min al-i'rab. Demikian juga usjuda, fi'l amr mabniun ala hadfin nun la mahalla lahu min al-i'rab. Begitu Ibu ya? Bingung tidak Om Had? enggak insya Allah. Enggak Om ya? Ya enaknya ngajar orang-orang pintar sih kan, langsung paham gitu. Maafkan jami'an. Berikutnya Om Has sekalian, kemungkinan kedua tanda bina pada fi'il amr adalah
tanda binaannya adalah hadfu harfil illah, dihapus huruf illah. Mata yakunu dzalik? Kapan hal itu berlaku? Idza kana mudhari'uhu mu'tallal akhir. Jika fi'lun mudhari'nya merupakan fi'lun mu'tal akhir, atau dengan istilah lain fi'lun naqis, yaitu fi'lun yang diakhiri huruf illah. Jika asli fi'lunnya diakhiri huruf illah, sebagaimana tanda jazmnya adalah dengan dihapus huruf illahnya, maka tanda bina fi'lul amrnya juga demikian. Tanda bina fi'lul amrnya dengan dihapus huruf illahnya. Misal, ud'u aslinya tad'u, ada wawunya. Anta tad'u, ada wawunya aslinya. Maka saat menjadi fi'il, saat majzum dihapus wawunya. Demikian juga saat menjadi fi'il amr dihapus wawunya. Jadi ud'u. Kemudian di sana contoh yang lain, iqdi. Iqdi aslinya anta taqdi, ada ya-nya aslinya. Saat majzum dihapus ya-nya. Maka saat menjadi fi'lul amr juga dihapus ya-nya. Jadi iqdi. Ikhsha. Aslinya khasya ikhsha. Anta takhsha. Aslinya ada alif maksurahnya di belakang. Khasya yakhsha, alif maksurah bentuknya. Bukan alif mamdudah. Kalau alif mamdudah yang aslinya waw. Kalau aslinya ya, alif maksurah. Yakhsha. Anta takhsha. Aslinya demikian. Saat majzum dihapus alif maksurahnya. Maka saat menjadi fi'lul amr juga dihapus alif maksurahnya. Jadi ikhsha. Ud'u, iqdi, ikhsha. Ini contoh 3 wazan yang berbeda. Nah, maka saat kita i'rab bagaimana? Tanda binanya apa fi'il amr ini? Kita katakan mabniyun ala hadfi harfil illah. Kita contohkan misalkan ud'u, kita i'rab ud'u ini adalah fi'lul amri mabniyun ala hadfi harfil illah la mahalla lahu min al-i'rab. Iqdi fi'lul amr mabniyun ala hadfi harfil illah la mahalla lahu min al-i'rab. Demikian juga dengan ikhsha. Gitu ya Bu ya. Wafakamana. Hal ladaikum soal? Ada pertanyaan Umar? Bingung tidak Umar? Enggak, Ustaz. Ya, ya. Berikutnya, kemungkinan tanda bina yang ketiga pada fi'lul amr, yaitu mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi, kapan itu? Mata yakunu dzalik? Idza tasalat bihi nun taukid. Jika fi'lul amr itu bersambung dengan nun taukid. Nun taukid itu adalah nun di akhir fi'lun. Nun di akhir fi'lun, baik fi'lun mudhari maupun fi'lun amr. Nun ada 2 bentuk macam nun taukid. Nun yang bertasydid dan berharokat fathah atau nun yang bertanda sukun. Jadi ada 2 bentuk. Baik kedua-duanya jika bersambung dengan fi'lun mudhari dan fi'lul amr, maka fi'lun mudhari dan fi'lul amr itu menjadi mabniun alal fathi. Sebenarnya ini nanti akan kita bahas di akhir semester 8 untuk kalian, semoga Allah memberikan taufik, kemudahan dan keistiqomahan di bab 16 kalau tidak salah. Di bab 16 itu bab sebelum terakhir. Namun umat sekalian, kita juga sebenarnya harus memahami bahwasanya sebenarnya tidak semua fi'lun mudhari dan tidak semua fi'lun amr jika bersambung dengan nun taukid itu akan mabniun alal fath. Kapan fi'lun mudhari dan fi'lun amr
itu mabniun al fathi jika bersambung dengan nun taukid, itu adalah fi'lun yang tidak bersambung akhirannya dengan dhamir apapun. Tapi kalau misalkan bersambung, kalau akhirannya bersambung dengan dhamir, seperti bersambung dengan aliful isnain tadi, qaul jamaah, ya mukhatabah, maka tidak mabniun alal fathi. Nanti akan kita bahas pada saat insyaallah. Jadi yang dibahas di sini, yang dimaksud mabniun alal fathi itu fi'lun mudhari yang atau yang fi'lul amr yang asalnya dari fi'lul mudhari yang tidak bersambung dengan apapun akhirannya, tidak bersambung dengan dhamir apapun akhirannya. Nah, berarti hanya apa? Kalau mukhatab, dhamir mukhatab anta tasjudu. Sudah itu saja. Jadi hanya untuk mukhatab mufrad mudzakkar saja. Ini berlakunya pada fi'il amr hanya untuk itu saja. Kalau fi'il mudhari mungkin masih ada yang lain. Fi'il mudhari seperti huwa itu tidak ada akhirannya. Anta tidak ada akhiran dhamirnya. Kemudian huwa, hiya, anta, kemudian ana, nahnu. Itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari akhirannya tidak bersambung dengan dhamir apapun. Itu kalau fi'il mudhari. Tapi kalau fi'il amr hanya untuk dhamir anta saja. Itu yang bisa mabniun alal fath. Jadi usjudanna ini contohnya di sini. Misaluhu usjudanna hanya untuk dhamir anta saja. Yang mabniun alal fath. Fi'il amr mabniun alal fath. Begitu ya bukan? Bingung tidak menghasilkan ya? Agak muter-muter barusan saya ngomong. Bingung tidak? Kalau masih ada yang bingung, silakan ditanyakan. Bagaimana? Halo? Singkatnya, halo, masih kalian suara saya masih terdengar tidak? Dengar Ustaz, Nah, lagi mencerna. singkatnya gini saja lah. Fi'il amr itu mabniun alal fathi jika fi'il amr itu dhamirnya anta dan akhirannya bersambung dengan nun taukid. Sudah gitu. Hanya berlaku untuk dhamir anta saja. Dan akhirannya bersambung dengan nun taukid. Begitu ya? Halo? Bingung tidak? Halo? Gimana? Masih bingung tidak? Karena di sini misalkan usjudanna dalnya fathah kan, jadi mabniun alal fathi. Usjudanna baik nun taukidnya di sini saqilah atau khafifah misalkan. Misalkan kalau tandanya sukun juga nun taukidnya. Usjudan tetap seperti itu. Usjudanna atau usjudan tetap akhirannya fathah. Huruf terakhirnya fathah. Maka kita katakan fi'il amr ini mabniun alal fathi. Kalau seandainya tidak bersambung dengan nun taukid, maka sukun kan ya? Usjud. Iya atau ya? Ya, usjud. Ini fathah ini karena bersambung dengan nun taukid. Maka kita katakan alamatu binanya, tanda binanya adalah fathah. Mabniun alal fath. Bagaimana? Masih bingung tidak? Ini fathah bukan karena penyelarasan ya Ustaz? Jadi begini ya. Iya, memang saya tadi kan menyampaikan memang mabni itu, mabni, kata-kata yang mabni itu, akhirannya itu mungkin bisa berubah, tapi bukan karena faktor i'rab kan itu. Ya, ada ya. Mungkin bisa berubah tapi bukan karena faktor i'rab.
Ini di sini tidak ada faktor i'rab sama sekali. Di sini tidak ada faktor i'rab sama sekali. Jadi mau di sini dalam kondisi apapun tetap fil amr itu kita katakan mabni. Mabni. Jadi mabni itu tidak ada faktor i'rab. Nah, kalau kita katakan ini karena penyelarasan, ya bisa memang kita katakan ini sebagai penyelarasan. Tapi memang eh, akhirnya kan ketika itu meskipun kita katakan itu karena penyelarasan, tetap itu adalah harokat terakhirnya jadinya, ya kan Mas? Iya. Dan tanda bina itu, ya itu memang bentuk akhiran itu. Tanda bina itu ya bentuk akhirannya itu, kan gitu. Hmm. Seperti tadi, misalkan yang pertama, oh ya, nggak gini ya, pada saat fi'lun mudhari' majzum itu kalau misalkan bersambung dengan nunun niswah, apa kok nunun niswah? Saya ulangi lagi. Saat fi'lun mudhari' aslinya, kalau misalkan aslinya majzum, tapi kalau fi'lun mudhari' itu bersambung dengan nun taukid, maka tetap mabni juga. Mabni. Ketika fi'lun mudhari'nya disambung dengan nun taukid mabni, maka fi'l amrnya juga tetap mabni. Jadi sebenarnya bersambung dengan nun taukid itu mabni itu bukan pada fi'l amr saja. Fi'lun mudhari' kalau bersambung dengan nun taukid itu juga mabni. Makanya ikut fi'l amarnya ikut mabni juga. Dan tanda binanya sama seperti tanda bina pada fi'lun mudhari'. Malah tambah bingung tidak? Atau kita pahami secara simpel saja dulu di sini. Jadi fi'l amr kalau bersambung dengan nun taukid dan domirnya untuk anta, maka tanda binanya fathah. Pasti akhirannya fathah. Nanti terkait dengan nun taukid, insya Allah akan kita bahas pada saatnya. Gitu ya? Gimana? Karena memang kita belum belajar nun taukid ya. Jadi makanya agak Iya, Ustaz. mungkin agak Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan lagi, Mahat? Kalau tidak ada, mungkin kemungkinan yang keempat, tanda bina yang keempat pada fi'il amr. Dan justru ini adalah yang paling pertama kali kita kenal mungkin dan paling familiar buat kita. Bahwasanya fi'il amr itu akhirnya sukun, ya kan Ibu ya? Tapi sebenarnya fi'il amr itu tidak selamanya akhirnya sukun. Seperti tadi, bisa akhirnya tanda binanya hadfun nun, bisa tanda binanya hadfu harfil illah, bisa fathah. Dan sukun itu kapan berlaku? Tanda bina sukun pada fi'il amr itu berlaku hanya jika fi'il amr itu bukan dalam tiga kondisi pertama tadi. Fi siwa dzalik, selain tiga kondisi tadi. Maksudnya bagaimana? Jika bukan termasuk al-af'alul khamsah, jika bukan fi'lul mu'tal akhir, dan juga tidak bersambung dengan nun taukid, maka baru tanda binanya adalah sukun. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun itu berarti kemungkinan hanya berlaku pada dua dhamir umat sekalian, yaitu pada dhamir anta dan antunna. Kalau antuma kan ada aliful isnaini. Antum juga ada aliful isnaini. Anti ada yaul mukhatabah. Kemudian antuma ada aliful isnainnya. Berarti yang kemungkinan bisa tandanya sukun itu hanya dua domir, yaitu anta dan antunna. Makanya contohnya di sana usjud dan usjudna. Saat majzum, saat fi'lun mudhari'nya majzum, ini fi'lun mudhari'nya aslinya usjud itu aslinya tasjudu. Saat majzum tanda jazmnya sukun. Maka saat menjadi fi'il amr juga tanda binanya sukun. Usjudna sejak fi'lun mudhari'nya yaitu an misalnya antunna tasjudna. Antunna tasjudna saat menjadi fi'il mudhari itu memang sudah mabni dan tanda binanya sukun. Maka saat menjadi fi'lul amr pun juga tetap mabni ala sukun. Tidak berubah akhirannya. Tasjudna dan usjudna.
Akhirnya tidak berubah sama sekali, hanya awalannya saja. Bagaimana Om sekalian? Masih bingung tidak? Hal min soal? Ada pertanyaan Om? Astagfirullah. Mungkin yang masih agak mengganjal itu yang mabniun al-fathi itu tadi Om ya. Tanda binanya fathah. Terkait dengan nun taukid. Karena memang kita belum mempelajari nun taukid. Tapi difahami dulu secara simpel saja. Jadi fi'lul amr yaitu jika bersambung dengan nun taukid dan domirnya anta, maka tanda binanya fathah. Seperti usjudan. Bukan usjud. Kalau misalkan kita sukunkan nggak bisa bunyi nanti. Bertemu dengan sukun. Berarti apa Ustaz? Nanti boleh minta ini ya Ustaz, materinya itu Ustaz. Insya Allah segera. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi kalau betul-betul sudah tuntas, saya rapikan, nanti saya kirimkan. Karena ini kan belum juga saya pisah-pisahkan berdasarkan judul-judulnya. Saya berikan judul sebelum halaman penjelasannya. Insya Allah. Sebenarnya juga harapannya nanti ada latihan-latihannya juga biar lebih. Insya Allah nanti akan saya kirim. Baik. Sedangkan tadi kita sempat bahas tadi al-mabniyat sudah. Semua kelompok kata yang mabni sudah kita bahas. Nah, ini jam 9. Wow. Ini juga sebentar lagi saya akan ngantar anak-anak dan uminya. Tapi sekilas kalau sudah tadi sudah keluar. Nah, baik, sekilas ini Allah sekalian terkait dengan tadi kita sudah membahas al-mabniyat. Al-mabniyat itu semua kelompok kata yang semuanya mabni. Ada 3 tadi, huruf, fi'lun madhin, fi'il amr. Sedangkan kelompok yang kedua itu yang mayoritasnya mu'rab, namun ada sebagiannya yang mabni. Apa itu? Ada ism dan fi'lun mudhari. Ada ism dan fi'lun mudhari. Ism nanti akan kita bahas terkait dengan fi'lun mudhari terlebih dahulu. Fi'lun mudhari itu aslinya mu'rab. Aslinya mu'rab. Fi'lun mudhari itu aslinya mu'rab. Atau kita katakan mayoritasnya lah. Mayoritasnya mu'rab. Dia fi'lun mudhari itu mabni hanya jika dalam 2 kemungkinan. Idza tasalat biha nunun niswah. Jika bersambung dengan nunun niswah. Nunun niswah itu adalah nun jamak muannats. Maka bagaimana kalau bersambung dengan nunun niswah? Maka mabniun ala sukun. Hukmuha tubna ala sukun. Maka mabniun ala sukun. Contohnya apa? Yasjudna dan tasjudna. Tasjudna, dhamirhunna dan antunna. Jamak muannats. Yasjudna dan tasjudna. Maka ini mabni. Setiap fi'lun mudhari yang bersambung dengan nunun niswah maka mabni. Mabni. Tanda binanya apa? Mabniun ala sukun. Tapi nanti nanti cara mengi'rabnya berbeda dengan al-mabniyat yang 3 tadi ya. Seperti saya sebutkan di awal tadi, cara mengi'rabnya berbeda. Kalau al-mabniyat yang 3 tadi selalu kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Kalau di kelompok kata yang ini tidak kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Yang la mahalla lahu minal i'rab itu hanya berlaku pada 3 tadi. Harf, fi'il madhi dan fi'il amr. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Kondisi kedua yang fi'lun mudhari itu juga mabni, yaitu idza tasalat biha nunu taukid. Kembali lagi ketemu. Jika bersambung dengan nunu taukid, maka mabniun al fathi seperti tasjudanna, yasjudanna, kemudian asjudanna dan nasjudanna, mabniun al fathi. Subhanallah. Sedangkan ism juga mayoritas aslinya mu'rab. Kemudian ism yang mabni itu ism yang mana saja? Maka di sana ada 10 macam ism yang mabni dan tanda binanya adalah sesuai dengan harokat akhiran. 10 ism yang mabni itu apa saja? Insya Allah akan kita
bahas lebih lanjut di pertemuan akan datang. Saya minta maaf ya sekalian. Jawab apa ya? Kita cukupkan dulu. Ini setidaknya di sini Ya, ada Ustaz. 10 saya munculkan di sini. Saya sebutkan sekilas saja. 10 itu apa saja? Ada dhamir, kemudian ism isyarah, ism mausul, ism istifham, kecuali ayu, kemudian eh, ini asma syarat harusnya. Ismu syarat. Nah, yang kelima ini ismu syarat. Asma syarat kecuali ayu. Nah, ini salah ketik saya. Kemudian yang keenam ada al-alam al-makhtum bi wai. Setiap nama yang akhirnya wai. Seperti sibawai, rohawai, khomarawai. Nah, kemudian yang ketujuh ada al-adat al-murakkabah, bilangan belasan. Bilangan belasan itu selalu mabniun ala fathi dua-duanya. Dua bilangan, yang bilangan pertama dan kedua. Kemudian asmaul af'al. Asmaul af'al baik dengan semua macam variannya, ada ism fi'il amr, ism fi'il madhi, ism fi'il mudhari, semuanya mabni. Kemudian ada beberapa dzaraf. Tidak semua dzaraf itu mabni, tapi sebagian dzaraf itu ada yang mabni seperti idza, idzan, haitsu, al'an. Kemudian dzaraf yang dirangkai. Kalau dzaraf itu berdiri sendiri biasanya mansub. Tapi kalau seandainya dirangkai, ada dua dzaraf dirangkai berturut-turut, maka mabniun ala fathi seperti laila nahara, sabaha masa. Itu kurang lebih yang sekalian isim yang mabni. Ada 10 macam dan insya Allah akan kita murajaah lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan seterusnya. Hal min soal mahat qabla an nafsi. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? La yujad, Ustaz. La yujad. Subhanallah. Mungkin la yujad, فنكتفي بهذا القدر. Semoga apa yang kita bahas ini pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan demikian juga kepada orang-orang yang kasih. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kasih ini mereka. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan bertakwa. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan semoga terus dari mereka berkasih umumnya. Semoga Allah menunjukkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan melindungi semua anak kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan melindungi semua anak kita. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, dalam ilmu, waktu, usia dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم ورحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم
اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت أهل الهدى الصهيونيين من الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم